Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1051. Abadi, lupakan saja, waktunya terbatas sekarang. Aku mungkin bisa memancing 4 kali sebelum memutuskan untuk menangkap roh desolet atau tidak. Qin Nan berpikir dalam hati, matanya tertuju pada ratusan harta, jimat, dan pil. Ia segera mengunci labu abu-abu dengan beberapa pola naga ungu emas yang melilitnya. Meskipun Qin Nan tidak tahu harta apa itu, intuisinya mengatakan bahwa labu ini jelas bukan barang biasa. Setelah memancing labu itu, ia juga menangkap sehelai bulu dan pil berbentuk mata. Untuk terakhir kalinya, pikiran Qin Nan menyapu portal hitam dan segera menyadari bahwa kekuatan di dalam portal itu cepat menghilang. Sudahlah, ayo kita memancing saja. Apapun yang terjadi, mata Qin Nan menunjukkan sedikit kekejaman. Dia mengayunkan tongkat pancingnya lagi, mengirimkan kekuatan tak kasat mata itu ke arah mayat itu. Joran pancing dapat menangkap harta karun paling berharga di dunia. Secara teori, bahkan dapat menangkap artefak dewa. Roh Lian Huang merupakan bagian dari spiritualitas medan perang Lian Huang dan juga merupakan sejenis harta karun. Secara teori, ia juga dapat ditangkap. Namun, pada saat ini, mayat yang terbalut kain minyak kuning itu memiliki sepasang mata gelap dan kosong, tetapi tiba-tiba 2 sinar merah menyala muncul di matanya. Aura yang sangat mengerikan langsung menyapu seluruh aula. Oh tidak! Jantung Qin Nan bergetar, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia menggunakan skill Step on the World dan bergegas menuju gerbang hitam. Dia tidak jauh dari gerbang hitam, dan dia tidak butuh waktu setengah napas pun untuk sampai di sana. Namun, begitu kaki kirinya melangkah melewati pintu, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Sebelum ia sempat melawan, ia ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat itu dan keluar dari pintu. Pupil mata Qin Nan mengecil saat dia melihat pintu hitam menghilang di depannya. Apa? Kau mau pergi seperti ini setelah mengambil 3 hartaku? Sebuah suara serak dan busuk terdengar. Suhu di seluruh aula turun dengan cepat, dan tanah ditutupi lapisan kristal dingin. Ini, senior. Qin Nan berbalik, ekspresi malu di wajahnya. Dengan suara berderit, tutup peti kristal perlahan terbuka, dan mayat yang terbungkus kain minyak kuning itu terduduk dari dalam. Sambil menatap Qin Nan, ia berkata dengan tenang, mengambil hartaku saja sudah cukup, tapi pada akhirnya, kau malah mencoba membawaku pergi. Aku tak menyangka kau begitu berani. Qin Nan terbatuk pelan, merasa sangat malu. Namun, pikirannya sedang berpacu saat ini. Kekuatan bertarung roh Lian Huang di depannya tentu saja melampaui imajinasinya. Ia jauh dari lawannya, jadi ia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Senior, saya benar-benar minta maaf. Saya tadi ceroboh. Qin Nan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Jangan bicarakan ini. Mayat itu melambaikan tangannya, nadanya masih acuh tak acuh, dan berkata, aku tidak akan mengejar harta karun itu, dan aku tidak akan melanjutkan seranganmu kepadaku. Tetapi jika kau ingin pergi, kau harus meninggalkan sekte dan namamu di prasasti batu hitam ini, seperti si King Fan, dan kedalaman ukirannya tidak boleh lebih rendah dari miliknya. Tinggalkan saja sekte dan namamu, lalu kau bisa pergi? Qin Nan sedikit terkejut. Awalnya dia mengira mayat berbalut kain minyak kuning itu akan menimbulkan masalah baginya, tetapi dia tidak menyangka permintaannya akan sesederhana itu. Mungkinkah masalahnya terletak pada kedalaman ukirannya? Qin Nan langsung bereaksi. Kemungkinan besar prasasti batu hitam ini adalah semacam harta karun. Hampir mustahil bagi orang biasa untuk meninggalkan tulisan di atasnya. Cepatlah, aku akan memberimu 100 napas, kata mayat itu. Bagus. Qin Nan melangkah maju dengan cepat, mengangkat lengan kirinya, dan mengarahkannya ke arah prasasti batu hitam dengan sekuat tenaga. Bang! Dengan suara keras, tangan kiri Qin Nan terpental menjauh, dan tidak ada jejak apapun pada prasasti batu hitam itu. Sungguh! Kilatan cemerlang terpancar di mata Qin Nan, dan dia langsung mengaktifkan jurus pertama Dewa Perang, prajurit tak terkalahkan. Seluruh auranya segera meningkat dengan mantap, dan semangat bertarungnya mencapai puncaknya. Mayat berlapis kain minyak kuning itu tetap tidak bergerak, seolah tidak terkejut sama sekali bahwa Qin Nan punya hasrat kuat untuk bertarung. Membuka. Qin Nan meraung, dan energi pedang yang mengejutkan keluar dari jari-jari tangan kanannya, menunjuk ke arah prasasti batu hitam. Pedang pemecah langit dapat menghancurkan apapun di dunia. Bang, bang, bang. Seperti yang diduga, energi bilah pedang ini menembus 3 inci ke dalam prasasti batu. Saat lengan Qin Nan bergerak,
terdengar serangkaian suara benturan, seolah-olah menghalangi tulisannya. Untungnya, energi pedang langit patah tidak mengecewakan Qin Nan. Setelah napas ke-83, ia menulis sebaris karakter besar. Qin Nan, pemimpin puncak ras manusia di Akademi Kaisar Naga. Qin Nan menghela napas lega. Setelah napas ke-83, kau akan mampu mengukir kata-kata ini 3 inci di prasasti batu. Bagus sekali, nada suara mayat itu tetap acuh tak acuh. Namun, kau belum bisa pergi. Bantu aku menulis kata keabadian. Jika kau berhasil menulisnya, aku akan memberimu keberuntungan besar. Kata abadi. Memberiku keberuntungan besar? Qin Nan tidak terkejut sama sekali, tetapi mengerutkan kening. Mayat ini awalnya diminta untuk menuliskan sekte dan asal-usulnya, dan sekarang diminta untuk menuliskan kata abadi. Setelah selesai menuliskannya, ia akan diberi kesempatan. Bagaimanapun cara pandangnya, ini agak membingungkan. Bisakah seseorang memperoleh sesuatu dengan menuliskan kata Xian dan roh alam liar ini? Oke, aku janji. Qin Nan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, lalu lengan kanannya perlahan hancur menjadi pedang pemecah langit. Si King Fan juga menuliskan asal-usul dan namanya di prasasti batu ini, tetapi tidak ada kata abadi. Hanya ada 2 kemungkinan, si King Fan tidak menuliskannya, atau si King Fan tidak diminta untuk menuliskannya. Apapun kemungkinannya, kata Xian jelas tidak mudah untuk ditulis. Memotong. Qin Nan menggeram. Energi pedang yang mengerikan menyeruak keluar dari pedang pemecah langit dan menusuk langsung ke arah lempengan batu hitam raksasa. Dengan suara keras, energi pisau menembus langsung ke area seluas 20 inci. Kemudian, ia menggerakkan pergelangan tangannya dan mulai menulis menggunakan energi pisau sebagai pena. Namun, saat dia menulis, %00, perlawanan yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arahnya seperti binatang prasejarah. Qin Nan hanya merasakan ada gunung besar di bawah energi pedangnya, menghalangi laju energi pedangnya. Tak hanya raut wajah Qin Nan yang menggelap, semangat Lian Huang pun mulai menunjukkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Cahaya merah di matanya tampak menunjukkan sedikit kegugupan dan sedikit antisipasi. Arti dari keruntuhan dan kehancuran. Qin Nan menjentikkan pergelangan tangannya, dan rasa kehancuran langsung menyatu dengan energi pedang, membuat energi pedang menjadi sangat gelap, dan terus menulis. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum energi pedangnya dapat bergerak maju, ledakan dahsyat terdengar, dan energi dahsyat menyapu aula. Kecepatan Qin Nan makin melambat, tetapi dia terus menulis satu goresan pada satu waktu. Sampai pada akhirnya, ketika dia hampir menuliskan goresan vertikal terakhir dari karakter %00, sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari prasasti batu yang gelap itu. Bab 1052 penjara dunia seluruh aula diterangi oleh cahaya ini, mengubahnya menjadi pemandangan seputih salju. Qin Nan merasakan hawa dingin di hatinya dan segera mendongak. Dia melihat kekuatan langit dan bumi, datang entah dari mana, berkumpul di atas kepalanya dan berevolusi menjadi surah, zombie, setan, kerangka, desbe, yang ganas dan jahat. Dan datang langsung ke arah Qin Nan dengan niat membunuh yang tak terbatas. Bagaimana caranya? Menulis kata Xian benar-benar mendatangkan masalah ke surga. Sebuah ide terlintas di benak Qin Nan. Tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan pohon bela diri di tubuhnya dan menekannya di antara langit dan bumi. Semua iblis, seperti surah, yang mendekat hancur berkeping-keping. Tidak perlu menahan diri. Aku tahu semua tentang 9 pohon ilmu bela dirimu. Gunakan semua kemampuanmu untuk menulis kata Xian. Jika kau bisa menyelesaikannya, kau pasti akan mendapatkan bagian dari kekayaan besar itu, teriak mayat berpakaian kuning yang berdiri di belakang dengan suara rendah. Mata Qin Nan berkilat. Ia tak menyangka roh hutan belantara tahu tentang 9 pohon bela diri itu. Tampaknya roh Lian Huang pasti sangat jelas tentang semua yang terjadi di medan perang. Namun, Qin Nan tidak merasakan bahayanya. Lagi pula, jika roh alam liar benar-benar ingin membunuhnya dan menyerangnya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak akan mampu melawan. %00 bagus. Setelah ragu sejenak, Qin Nan mengangguk dan setuju. Dia juga ingin melihat hari ini apa misteri kata abadi ini. Wusu dibebaskan. Qin Nan meraung keras, dan di belakangnya, 8 pohon dewa perang yang tersisa secara bersamaan membubung ke langit, memancarkan semangat juang yang menakjubkan, mengguncang seluruh aula. Roh Lian Huang di belakangnya mengangguk sedikit. Meskipun ia pernah melihat 9 pohon bela diri sebelumnya, keterkejutan yang dirasakannya saat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri masih berbeda. Hal ini membuatnya sedikit bersemangat.
Bisakah pemuda ini menulis karakter abadi? Persen 00 merusak. Qin Nan menyalurkan seluruh kekuatan 9 pohon bela diri ke pedangnya dan menebasnya ke bawah dengan ganas. Meskipun kecepatannya sangat lambat, ujung pisaunya masih bergerak maju. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dengan setiap gerakan pedang Qin Nan, kekuatan langit dan bumi di atas kepalanya menjadi semakin mengerikan. Untungnya, 9 pohon seni bela diri ini sangat kuat dan mampu menahan semuanya. Hanya satu bagian terakhir. Itu hanya bagian terakhir. Jantung Qin Nan mulai berdebar kencang, dan keinginannya pun terpilin menjadi seutas tali. Akan tetapi, apapun yang terjadi, pedang pemecah langit di tangannya, bagian terakhir ini, tidak akan pernah bisa bergerak maju. Ketika roh Lian Huang melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa momen paling kritis telah tiba, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Akhirnya, setelah sebatang dupa, ledakan. Sebuah gaya tolak yang dahsyat meletus dari lempengan batu hitam pekat itu, menjatuhkan pedang pemecah langit dari tangan Qin Nan. Pupil mata Qin Nan mengecil, dan ia segera mengangkat lengan kirinya, melindungi dadanya. Kemudian, dengan suara dentuman keras, ia terlempar. Kata Xian yang baru saja diukir, yang hampir selesai, dengan cepat menghilang. Kekuatan langit dan bumi yang terkondensasi juga berhembus bagai angin dan kembali tenang. Tetap saja, saya tidak bisa menulis kata ini. Masih belum menuliskannya, Lian Huang Ziling tak dapat menahan desahannya. Senior, maafkan aku tidak bisa menulis kata abadi. Qin Nan melompat dari tanah, mengambil kembali 9 pohon seni bela diri, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia tidak menyangka kata Xian akan begitu sulit ditulis. Ini bukan salahmu. Roh Lian Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, kau memiliki 9 pohon seni bela diri, melampaui aturan seni bela diri, dan kau juga memiliki pedang suci. Kau juga memiliki banyak rahasia di dalam dirimu. Kau adalah jenius paling luar biasa yang pernah kulihat. Hanya saja kata abadi terlalu sulit untuk ditulis, terlalu sulit untuk ditulis. Senior, bolehkah saya bertanya apa arti penulisan kata Xian ini? Tanya Qin Nan ragu-ragu. Haha, bukan apa-apa. Kalau aku menulis kata persen 00 Xian, artinya kesempatan telah datang. Kalau aku tidak bisa menulis kata Xian, artinya kesempatan belum datang. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan dunia akan tetap tanpa yang abadi. Bahkan suara roh hutan belantara pun dipenuhi dengan kebencian. Dia mengangkat kepalanya, dan sepasang mata merahnya tampak melintasi aula dan jatuh ke langit. Wah, tahukah kau bahwa dunia ini seperti sangkar? Ia telah memenjarakan kita semua di dalamnya. Sayangnya, bahkan perempuan dari 8.000 tahun yang lalu pun tak mampu mendobrak sangkar ini. Tubuh Qin Nan sedikit gemetar, dan gelombang emosi melonjak dalam hatinya. Dia mendengar lagi suara wanita dari 8.000 tahun lalu. Siapakah wanita itu? Terlebih lagi, ketika Qin Nan mendengar tidak ada yang abadi di dunia, dan dunia ini adalah sangkar, hatinya seolah tersentuh oleh sesuatu. Apa artinya tidak ada yang abadi di dunia? Apa arti sangkar dunia? Semangat Lian Huang kembali pulih, emosinya telah mereda. Ia tersenyum tipis dan berkata, Qin Nan, pemimpin Akademi Kaisar Naga, kan? Aku sangat senang bertemu dengan seorang jenius sepertimu. Kuharap saat aku mencapai Dao Agungku, kau masih hidup. Qin Nan tertegun, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ambillah ini. Anggap saja ini sebagai bantuan untukmu dan batu ini. Mungkin suatu hari nanti, aku akan membutuhkan bantuanmu lagi. Roh Lian Huang melambaikan tangannya, dan sebuah botol giok jatuh ke tangan Qin Nan. Di dalam botol giok itu, setetes air berwarna rembulan melayang. Qin Nan melihatnya sekilas, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Pergi, kata roh Lian Huang, tetapi sebelum Qin Nan bisa mengatakan apapun, kekuatan aneh menyelimuti Qin Nan dan menghilang dari tempatnya. Namun, Qin Nan tidak menyadari bahwa saat dia diteleportasi, gelang tali merah di lengan kirinya memancarkan cahaya redup. Setelah Qin Nan pergi, aula kembali sunyi. Darah di mata Lian Huang perlahan menghilang, dan tubuhnya, seperti boneka, berjalan menuju peti mati kristal perunggu. Kenapa kau ingin dia menulis karakter abadi? Saat itu, sebuah suara perempuan yang dingin terdengar. Jiwa Lian Huang terhenti, raut wajahnya terkejut sebelum kembali normal. Ia tersenyum dan berkata, sepertinya aku benar. 3 kesengsaraan hidupmu benar-benar menimpa anak ini. Jawab pertanyaanku, suara perempuan itu terdengar mendominasi seperti biasanya. Jarang sekali melihat seorang jenius sepertimu yang mampu melampaui aturan bela diri, jadi aku ingin dia mencobanya, kata roh Lian Huang.
Aku tahu semua tentang rencana besar dan rencana jahatmu. Jangan tulis kata abadi sekarang. Kesempatan itu belum tiba. Lagi pula, kau belum mencapai Dao Agung, jadi menuliskannya akan sia-sia. Suara perempuan itu berkata dengan dingin, tunggu 10 tahun lagi, dan aku akan kembali ke Changlan. Kau punya satu kesempatan terakhir? 10 tahun? Darah di mata roh hutan belantara mulai bergetar hebat. Haha, cuma 10 tahun? Jangan khawatir, 10 tahun lagi, aku pasti akan mencapai Dao Agung. 8.000 tahun yang lalu, aku salah menilai segalanya dan membuat pilihan yang salah. Aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Fei, jangan khawatir. Saat roh kehancuran itu berbicara, suaranya perlahan menghilang. Namun, suara wanita dingin itu tidak pernah terdengar lagi. Roh Lian Huang berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, melangkah ke peti mati kristal perunggu, dan menutup matanya. Bab 1053, Tirai Ilahi Langit Selatan. Pada saat ini, sosok Qin Nan perlahan muncul dari gua cahaya bulan. Kau tidak. Kau benar-benar keluar. Roh batu cahaya 9 Hunyuan ingin mengatakan bahwa dia tidak mati, tetapi ketika kata-kata itu terucap, dia merasa sial. Jadi dia segera mengubah kata-katanya, masih dipenuhi keterkejutan. Awalnya, ketika dia melihat Qin Nan tidak keluar, dia mengira Qin Nan ada di dalam dan mengalami kecelakaan. Roh Desolet tidak membunuhku dan membiarkanku keluar. Qin Nan menjawab, alisnya berkerut erat. Meskipun ia tidak menulis kata abadi, kali ini, ia juga tidak mendapatkan kekayaan besar yang dibicarakan oleh arwah Lian Huang. Ia sama sekali tidak merasa kehilangan, karena orang kuat setingkat ini tidak akan memberinya keuntungan tanpa alasan. Jika keuntungannya lebih besar, ambisinya mungkin akan lebih besar. Yang benar-benar membuat Qin Nan khawatir adalah dunia tanpa makhluk abadi, sangkar dunia, dan batu 9 surga yang disebutkan oleh roh yang sunyi. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa ini mungkin merupakan rahasia sebenarnya dari benua Changlan. Batu 9 surga? Mungkinkah ini juga berhubungan dengan 9 surga? Sebuah ide terlintas di benak Qin Nan, lalu dia diam-diam melafalkan pegunungan Yunxiao dan medan perang Lian Huang. Ada jalan menuju 9 surga di pegunungan Yunxiao, dan ada batu 9 surga yang misterius di medan perang Lian Huang. Setelah beberapa waktu, ketika kultivasinya menjadi benar-benar kuat, ia pasti akan mengungkap semua misteri di kedua tempat ini. Membiarkanmu keluar, roh batu 9 cahaya Hunyuan terkejut. Matanya tak sengaja melihat botol di tangan Qin Nan. Seluruh sosoknya yang halus tiba-tiba terasa seperti tersambar petir dan mulai gemetar hebat. Persen 00 Qin Nan memperhatikan perubahan semangat batu cahaya 9 Hunyuan dan teringat kata-kata roh Lian Huang. Ia terkekeh dan berkata, kenapa? Apakah benda ini sangat berguna bagimu? Persen 00 ini adalah air mata bulan cerah. Arwah batu cahaya 9 Hunyuan tersadar dan berkata dengan suara gemetar, berikan ini padaku. Ini sangat berarti bagiku. Setelah selesai berbicara, ia menjadi jauh lebih tenang dan melanjutkan, tentu saja, setelah aku menyempurnakannya, aku bisa membuka alam 9 cahaya primordial. Kultivasimu di dalam akan setara dengan 15 kali lipat dari dunia luar. Lagi pula, jika kau memberikannya kepadaku, aku akan berutang budi padamu. Qin Nan mendengar ini dan mengangguk, persen 00 setuju. Bagi Qin Nan, setetes air mata bulan cerah ini diperoleh secara gratis dari roh Lian Huang. Sekarang setelah digunakan untuk berdagang, ia tentu saja tidak merasa menyesal sama sekali. Selain itu, alam 9 cahaya Hunyuan ini dapat digunakan untuk tempat peristirahatannya. Datanglah menemuiku suatu hari nanti. Roh batu 9 cahaya Hunyuan mengucapkan beberapa patah kata dan langsung terdiam. Apakah itu akan memakan waktu 1 hari? Qin Nan sedikit mengernyit. Jika kau pergi ke tempat lain di medan perang Lian Huang untuk mencari petualangan, kurasa 1 hari saja tidak cukup. Jika kau berlatih langsung di sini, itu akan sedikit sia-sia. Kamu bisa pergi ke kerajaan para dewa. Qin Nan tiba-tiba teringat. Rangkaian peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir membuatnya lupa rencana pergi ke kerajaan demigod. Ia hanya perlu menghabiskan 1 hari untuk berjalan-jalan di sekitar kerajaan demigod dan mendapatkan gambaran umum tentangnya. Setelah mengambil keputusan, Qin Nan tanpa ragu sedikit pun. Ia melesat dan terbang menuju Cakrawala. Untuk mencapai kerajaan para dewa, seseorang harus menempuh jalan emas. Dengan mengikuti jalan tersebut, seseorang dapat melewati penghalang dan melangkah masuk. Tak lama kemudian, Qin Nan tiba di jalan emas warna-warni. Saat menginjak emas kuno yang berwarna-warni, entah kenapa,
ia merasakan kesungguhan yang tak terlihat di hatinya, seolah-olah ia adalah seorang menteri yang akan menempuh perjalanan ribuan mil ke kota kekaisaran untuk bertemu kaisar. Kerajaan setengah dewa ini benar-benar jago bermain-main. Jalan emas biasa saja ternyata bisa memengaruhi pikiran orang. Senyum sinis muncul di bibir Qin Nan, tubuhnya sedikit gemetar, dan kesungguhannya lenyap seketika. Akhirnya, 2 jam kemudian, Qin Nan tiba di ujung Golden Avenue. Ini persen 00% saat Qin Nan mendongak, sekilas ekspresi terkejut muncul di matanya. Yang kulihat hanyalah tirai cahaya ungu samar yang turun dari kedalaman kehampaan tak berujung, menyelimuti bumi. Tak terbatas dan tak terduga, membelah seluruh daratan Zhongzu menjadi 2. Di dalam tirai cahaya, di luar tirai cahaya, yang satu adalah surga, yang lain adalah bumi. Sekarang mereka benar-benar 2 dunia yang berbeda. Di depan Qin Nan, di ujung jalan emas ini, terdapat celah besar berbentuk gerbang. Selama ia melewati gerbang ini, ia bisa melangkah ke tanah kerajaan setengah dewa. Saya tidak tahu mengapa, tapi tidak seperti dulu, sekarang tidak ada biksu di gerbang. Panggilan. Qin Nan menghembuskan napas ringan, pikirannya menjadi tenang, dan berjalan menuju gerbang besar. Persen 00. Ekspresi Qin Nan sedikit berubah. Dia jelas merasakan bahwa setiap kali dia melangkah maju, kekuatan perlawanan yang tak terlihat mulai tumbuh lebih kuat, seperti ketika dia menulis kata abadi di batu 9 cahaya. Apakah itu berarti bahwa untuk memasuki kerajaan dewa ini, aku harus menahan tekanan ini? Qin Nan berkata pada dirinya sendiri dan terus maju. Akan tetapi, semakin ia melangkah, ekspresinya menjadi semakin serius. Karena sekarang perlawanan tak kasat mata ini telah melonjak ke tingkat yang sebanding dengan tingkat ke-8 martial Ancestor, bahkan dia hampir tidak bisa bergerak maju. Hancurkan lapangan. Qin Nan berteriak pelan, membuka area hitam, dan melangkah maju dengan cepat. Akhirnya, saat ia tiba di bawah portal, suatu kekuatan tak terlihat mengembun menjadi substansi dan langsung menyegel portal tersebut. Persen 00 salah. Ekspresi Qin Nan berubah. Kalau seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan para dewa, biasanya hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak, Kaisar Iblis ekor 9 pasti akan memberitahunya terlebih dahulu. Sekarang, mengapa dia terhalang oleh tirai cahaya ini? Mungkinkah seseorang melakukan ini dengan sengaja? Aneh. Tirai cahaya yang membelah Zhongzu menjadi 2 ini luar biasa kuatnya. Pupil mata kiriku tak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Pasti ini ulah ahli tingkat dewa bela diri. Untuk memaksanya, seseorang harus menjadi raksasa tingkat kaisar agung. Aku belum pernah ke negeri para dewa, jadi bagaimana mungkin raksasa tingkat kaisar agung menggunakan tirai cahaya untuk menghentikanku? Atau apakah ada hal lain yang terjadi? Pikiran Qin Nan berpacu. Karena kejadian ini terlalu aneh. Aku lalai. Sebaiknya aku periksa dulu ke menara bayangan untuk mencari tahu asal-muasal tirai cahaya ini. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu. Mata Qin Nan berkilat, dia mengambil token dan mengirimkan pikiran ilahi ke menara bayangan. Sekalipun mengeluarkan sejumlah uang, tidak ada salahnya untuk mendapatkan informasi. Tak lama kemudian, token di gedung bayangan mulai bersinar. Qin Nan melirik dan melihat apa yang tertulis di sana. Ada 10 jalan emas di Zhongzu, masing-masing mengarah ke alam demigod. Tirai cahaya yang menyelimuti alam demigod juga dikenal sebagai tirai ilahi surgawi selatan. Tirai ini diturunkan melalui gerbang surgawi selatan setelah alam demigod terpecah di masa lalu untuk melindungi alam demigod. Sepanjang sejarah, banyak sekali tokoh kuat yang muncul, namun tak seorang pun mampu mengguncangnya. Qin Nan tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah menyangka kalau adegan ini diatur oleh gerbang surga selatan. Sekarang dia diblokir oleh tirai ilahi langit selatan dan tidak dapat memasuki kerajaan para dewa. Bukankah ini berarti? Apakah Nantianmen mengincarnya? Bab 1054 Ikan Kaisar. Tidak, Nantianmen jelas tidak menargetkanku. Qin Nan menjadi tenang. Lagi pula, dengan kekuatan dan kultivasinya saat ini, Sekte Nantian tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Para ahli dan jenius di Tanah Suci Nantian sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Jika Nantianmen benar-benar mengincarnya, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Adapun tirai ilahi langit selatan yang menghalangi sosoknya, sesuatu yang tak terduga pasti telah terjadi yang tidak dapat dibayangkan Qin Nan. Dewa Perang pernah berkata padaku bahwa waktu hampir habis. Jadi, sepertinya seiring berjalannya waktu, risiko terbongkarnya aku akan semakin besar. Qin Nan tiba-tiba merasakan krisis yang kuat. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah.
Dia harus mempercepat lajunya. Karena tirai ilahi langit selatan tidak mengizinkanku pergi ke kerajaan demigod, aku akan pergi dan berlatih dengan baik. Setelah Kinnan menemukan kuncinya, ia tidak menunda sama sekali. Ia berjingkat kembali ke lembah, duduk bersila, dan mulai berlatih. Hingga suatu hari kemudian, roh batu 9 cahaya Hunyuan mengiriminya pesan ilahi. Kinnan berdiri dan berjalan menuju gua cahaya bulan. Begitu masuk, ia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Saya melihat bahwa gua cahaya bulan bukan lagi sebuah gua, melainkan ruang yang memancarkan 9 jenis cahaya, dengan radius 300 mil. Seluruh ruang dipadatkan oleh kekuatan Hunyuan. Kinnan, aku sedang dalam proses transformasi, yang akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Selama waktu ini, kau bisa berlatih sesukamu di sini. Kau juga tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan, kata roh batu 9 cahaya kekacauan. Dalam waktu setengah tahun, mata Kinnan berbinar saat mendengar ini dan dia mengangguk. Dia telah melihat bahwa intensitas penanaman di ruang kecil yang mandiri ini 15 kali lebih tinggi daripada dunia luar. Apa arti 15 kali? Dikombinasikan dengan jiwa bela diri surga tingkat 5, satu hari latihan setidaknya setara dengan 1 bulan bagi orang pada umumnya. Kenapa tidak menyendiri saja di sini untuk waktu yang lama? Sekalipun aku mengunjungi daerah terlarang di Zhongzhou, seperti 100 gunung, 10 tanah, 9 sungai, dan 3 laut, aku khawatir petualangan yang akan kudapatkan takkan sebanding dengan tempat suci untuk berkultivasi ini. Kinnan berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Karena ia memperoleh seni penghancuran kaisar dan makam demigod terakhir kali, ia bisa mendapatkan keuntungan terbesar, yang kurang lebih berkat keberuntungan dan kesempatan. Namun, keberuntungan dan kesempatan tidak selalu tersedia, jadi ia mungkin sebaiknya mengasingkan diri. Pelepasan roh bela diri. Setelah melepaskan jiwa dewa perang, Kinnan duduk bersila dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Waktu berlalu, dan hari-hari pun berlalu. Saat Kinnan mengasingkan diri, Tetua Suhuan, Qin Hou, dan Nan Gonwei memimpin para ahli dan jenius sekte ke hutan kuno perang terpencil, berharap untuk bersatu dan menangkap Kinnan. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal menemukan Kinnan, tetapi juga ditindas oleh pasukan gabungan Kalajengking Darah dan Naga Hitam, memaksa mereka melarikan diri dengan malu. Adapun Kinnan, selama retretnya, dia benar-benar memahami fungsi 3 harta yang dia peroleh dari peti roh Lian Huang. Yang pertama adalah labu naga ungu emas, yang juga dikenal sebagai peri anggur. Jika air bersih dimasukkan ke dalamnya, ia bisa menjadi anggur spiritual terbaik. Meskipun kualitasnya jauh lebih rendah daripada anggur abadi Yuan murni, kualitasnya sudah sangat baik. Bulu kuno kedua berasal dari sejenis binatang mitologi kuno, dan memiliki kekuatan kehampaan yang sangat kuat. Kinnan tidak yakin apa fungsi spesifiknya. Adapun barang ketiga, pil tersebut, juga dikenal sebagai pil abadi emas 9 apertur, sangat membantu dalam kultivasi, bakat seni bela diri, dan sebagainya. Kinnan tentu saja tidak ragu-ragu dan langsung meminumnya. Setelah Kinnan mengasingkan diri selama 20 hari penuh, peringkat kaisar disesuaikan lagi, dan peringkat Kinnan naik ke posisi ke-67. Namun, kali ini, ia tidak menimbulkan banyak reaksi. Banyak kultivator di Zhongzhou memusatkan perhatian mereka pada orang-orang berbakat yang sedang mengobarkan situasi. 67. Kinnan mengangkat sudut mulutnya, mengirimkan pikiran suci ke Akademi Kaisar Naga, dan melanjutkan latihannya yang membosankan. Akhirnya, pada hari ke-48 masa retretnya, kultivasi Kinnan mengalami terobosan menyeluruh. Pohon bela dirinya yang aneh tumbuh setinggi 8 zang, mencapai tingkat ke-8 leluhur bela diri. 8 pohon bela dirinya yang lain semuanya mencapai ketinggian 6 zang. Tanpa melepaskan 8 pohon bela diri, kekuatannya saat ini sudah dianggap berada di jajaran atas Zhongzhou. Jika semuanya dilepaskan, sama sekali tidak akan ada masalah baginya untuk masuk peringkat 20 besar. Hanya tersisa 2 bulan lagi menuju pertempuran peringkat kaisar. Kekuatanku saat ini masih sedikit kurang dari yang seharusnya kuinginkan, jadi aku harus terus bekerja keras. Kinnan berkata pada dirinya sendiri, dan tidak meninggalkan tempat ini, tetapi memilih untuk mundur. Kemunduran ini tampaknya tak terlihat ujungnya. Dulu, Kinnan selalu berkelana ke berbagai runtuhan dan area terlarang, dan tidak pernah merasakan kebosanan menyendiri seperti sekarang. Hal ini juga membuat Kinnan memiliki banyak ide seni bela diri yang indah dan imajinatif, yang semuanya mulai muncul satu persatu. Baru pada hari ke-63 mundur, peringkat pada daftar kaisar disesuaikan lagi. Kinnan tidak peduli pada awalnya, tetapi ketika dia melihat peringkatnya telah melonjak ke posisi ke-52,
dia tercengang. Tahukah kamu, dalam 2 bulan terakhir ini, dia pada dasarnya belum bertarung melawan jenius manapun dan belum menunjukkan kekuatan bertarungnya. Bagaimana mungkin tanpa alasan, peringkatnya di peringkat kaisar naik 15 peringkat? Mungkinkah lebih dari selusin jenius yang peringkatnya di atasku meninggal sekaligus? Sebuah ide muncul di benak Qin Nan, dan dia segera mengeluarkan token menara bayangan. Setelah sekian lama mengasingkan diri, inilah saatnya baginya untuk mengambil cuti dan mencari tahu apa yang terjadi di Zhongzhou. Namun, pada saat ini, Ordo Master Puncak Qin Nan bersinar terang. Qin Nan mengerutkan kening dan meraih ke dalam, segera mendengar pesan dari Kaisar Iblis Ekor 9. Qin Nan, pertempuran untuk menentukan nasib Kaisar di daftar ilahi telah dimulai. Ikan Kaisar di daftar Kaisar akan turun ke Zhongzhou. Cepat kembali ke halaman Kaisar Naga dan bersiaplah untuk naik ke ikan Kaisar. Seperti yang kita semua ketahui, ada 2 daftar utama di Zhongzhou, daftar Kaisar dan daftar Dewa. Dalam daftar Dewa, tidak hanya terjadi pertempuran untuk menentukan nasib Kaisar, tetapi juga pertempuran untuk daftar Dewa. Oleh karena itu, para jenius di kerajaan setengah dewa tidak perlu berpartisipasi dalam daftar Kaisar. Perebutan takdir Kaisar di daftar dewa telah dimulai. Qin Nan sama sekali tidak terkejut, tapi apa sebenarnya ikan Kaisar ini? Sudahlah, retret ini sudah cukup. Sebaiknya aku kembali ke halaman Kaisar Naga. Aku sedang dalam perjalanan, agar bisa melihat situasi di Zhongzhou. Qin Nan berdiri, tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderak. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia keluar untuk berolahraga. Aku berutang budi padamu. Hun Yuanjiu Guangling tampaknya menyadari sesuatu dan berbicara dengan suara berat. Haha, sampai jumpa lagi jika kita beruntung. Qin Nan tertawa keras, melambaikan tangannya, dan terbang menuju kota Chanyang dalam sekejap. Dalam perjalanan, menara bayangan mengiriminya sebuah pesan, dan dia segera menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Namun, saat melihat ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil menjadi bentuk jarum. Bab 1055 Pikiran Hua Dichen, sang kultivator pengembara, Taois Maut, membunuh Luo Chao, peringkat ke-52 dalam peringkat Kaisar, Huangfu Wenxing, peringkat ke-54, Bai Lipo, peringkat ke-61, Su Fei, peringkat ke-79, dan sebanyak 23 dari 100 jenius teratas dalam peringkat Kaisar, menarik perhatian Kaisar Wu Wei. Keberadaan mereka kini tidak diketahui. Dao Qianzong bertarung melawan sang jenius dalam daftar dewa. Hasilnya belum diketahui, tetapi peringkatnya dalam daftar Kaisar melonjak ke posisi ke-5. Kultivator independen Fang Changqing pergi ke pegunungan sungai kuno dan memicu banjir di sungai Tianhe. Ia memanfaatkan banjir tersebut untuk berkultivasi, dan peringkatnya di peringkat Kaisar melonjak ke posisi ke-42. Penyihir Qian dan Buddha Chen Zilai berduel, dan Chen Zilai dikalahkan. Penyihir Qian menjadi yang kedua dalam peringkat Kaisar. Peringkat Tang Qingsan di peringkat Kaisar telah melonjak ke posisi ke-30, dan ia diperkirakan akan melampaui Dao Qianzong. Kultivator api hantu menentang takdir dan mengubah takdirnya, memperoleh roh bela diri surgawi tingkat 5 dan tubuh emas setengah Kaisar. Peringkatnya di peringkat Kaisar melonjak 699 peringkat, setara dengan Qin Nan di masa lalu. Di Laut Teror, mulai terjadi pergerakan yang tidak biasa di tempat Kaisar Teror disegel. Pertempuran untuk menentukan nasib Kaisar dalam daftar Dewa Kerajaan Demigod telah dimulai. Persen 00% Qin Nan benar-benar terkejut begitu dia melihat ke dalam. Jiang Bilan, pendeta tahu kematian, mengapa dia membunuh begitu banyak orang jenius dalam daftar Kaisar? Masih ketinggalan? Qin Nan sedikit mengernyit, lalu mengendurkan alisnya. Jiang Bilan sangat cerdas dan telah merencanakan segalanya dengan matang. Dia pasti punya rencana cadangan sebelum bertindak. Bahkan jika dia memprovokasi seorang kaisar yang kuat, dia mungkin bisa lolos hidup-hidup. Setelah tenang, dia meneruskan membaca. Selama 2 bulan masa retretnya, ratusan peristiwa besar maupun kecil terjadi di Zhongzhou. Semuanya terkait dengan pewarisan tanah terlarang, perubahan pangkat, perubahan takdir, kemenangan dan kekalahan, dan sebagainya. Setiap peristiwa tersebut mampu membangkitkan semangat para kultivator di Zhongzhou untuk membicarakannya. Meskipun Qin Nan belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, melalui beberapa kata ini, serangkaian adegan luar biasa muncul di benaknya. Dalam adegan-adegan itu, para jenius bersaing satu sama lain, pemenangnya menjadi raja, dan yang kalah menjadi musuh. Beberapa orang menulis legenda, sementara yang lain pergi dengan sedih. Sepertinya pengasingan seperti ini sungguh tidak cocok untukku. Qin Nan menghela napas ringan.
Dia lebih suka menimbulkan badai dan bersaing dengan para pahlawan dalam kegilaan ini. Saya hampir lupa bertanya apa yang terjadi dengan ikan kaisar ini. Qin Nan teringat dan segera mengirimkan pikiran ilahi ke menara bayangan, yang segera dikirim kembali. Setelah memperhatikan beberapa saat, Qin Nan akhirnya mengerti segalanya. Ikan kaisar muncul sebelum setiap pertempuran untuk menentukan nasib kaisar. Ikan ini adalah makhluk suci dalam daftar kaisar. Asal-usulnya tidak diketahui dan belum ada yang berhasil mengungkap misterinya. Ikan ini akan turun dari suatu tempat di Zhongzhou dan kemudian berenang ke segala penjuru Zhongzhou. Para kultivator di Zhongzhou dapat melepaskan kultivasi mereka dan naik ke ikan surgawi. Namun, tidak mudah untuk menaiki ikan kaisar ini. Diperlukan kekuatan atau kemampuan tertentu untuk menaikinya. Setelah naik ke kaisar ikan akan membawa semua jenius dan berenang menuju kehampaan. Pada saat itu, mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sebelum setiap pertarungan memperebutkan peringkat kaisar, banyak orang naik ke ikan surgawi dan mengubah takdir mereka. Beberapa bahkan berkesempatan mengubah takdir mereka dan mendapatkan roh bela diri surgawi tingkat 8. Itulah sebabnya setiap kali ikan kaisar datang, ia akan dicari oleh banyak sekali jenius. Jadi, ikan kaisar ini mirip dengan pelatihan dan penempaan. Aku hanya tidak mengerti mengapa peringkat kaisar merilis ikan kaisar, gumam Qin Nan dalam hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, berpartisipasi dalam ikan kaisar dan penempaan bersama para jenius lainnya patut dicoba." Setelah mengatakan ini, dia terus terbang ke depan. Saat melewati kota Chanyang, ia sengaja berdiam di sebuah restoran selama 3 batang dupa. Sayangnya, hanya beberapa kultivator independen yang sedang membahas ikan kaisar di restoran, dan tidak ada seorang pun dari kalajengking darah yang datang menemuinya. Sambil menggelengkan kepala, Qin Nan sepenuhnya mengurungkan niatnya untuk bertemu Gong Yang dan pergi ke kota Zhongdao. Setelah menghabiskan beberapa jam di sana, ia kembali ke halaman Kaisar Naga. Halaman Kaisar Naga saat ini. Di puncak-puncak gunung yang berbeda itu, sejumlah besar energi iblis membubung ke langit. %00 Qin Nan mengangkat alisnya dan mengamati dengan pupil kirinya, segera melihat bahwa aura iblis ini semuanya adalah murid-murid berbakat dari Akademi Kaisar Naga. Saudara Qin, kamu sudah kembali? Saudara Qin, selamat atas peningkatan peringkatmu. Salam, kakak senior Qin. Namun, sebelum Qin Nan kembali ke puncak ras manusia, banyak jenius memperhatikannya dan berbicara dengan ekspresi rumit. Apa yang terjadi? Qin Nan tampak bingung. Meskipun dia berada di Akademi Kaisar Naga dan tidak dibenci oleh para murid sekarang, para jenius dari ras iblis ini seharusnya tidak begitu menghormatinya, bukan? Haha, semua ini berkatmu karena telah mengalahkan tongkat iblis sehingga kita bisa menjalani 3 hari latihan keras. Kita semua telah memperoleh beberapa wawasan dan membuat terobosan dalam kultivasi kita. Pada saat ini, tawa dingin terdengar. Orang yang datang adalah Hua Dichen. Hua Dichen kini telah membaik dalam beberapa bulan terakhir dan telah mencapai tingkat ke-10 dalam daftar kaisar. Qin Nan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi ketika mendengar ini. Sebuah gambaran muncul di benaknya dan senyum mengembang di wajahnya. Sambil menahan amarahnya, Hua Dichen tersenyum dan berkata, "Qin Nan, aku ingin meminta bantuanmu. Terakhir kali di halaman Kaisar Naga, seorang wanita bertopeng datang menemuimu. Dia pasti temanmu, kan? Siapa namanya?" Meski mereka hanya mengucapkan selamat tinggal sebentar terakhir kali, wanita bertopeng itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sangat jarang bagi seorang wanita untuk meninggalkan kesan seperti itu padanya, jadi Hua Dichen tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Qin Nan. "Mengapa kamu menanyakan ini?" Mata Qin Nan menunjukkan sedikit kewaspadaan. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengenal seseorang dan berteman." Hua Dichen tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah, dan dia bertanya, "Mungkinkah wanita itu pasangan taumu?" "Tidak." Qin Nan menggelengkan kepalanya. Hua Dichen menghela napas lega dan berkata, "Karena kita bukan rekan Dao, kenapa tidak memberitahuku saja? Jangan bilang kau masih memperlakukanku dengan buruk karena kejadian di masa lalu." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Qin Nan berkata, "Meskipun dia bukan rekan tauku, dia pernah tidur di ranjang yang sama denganku." %00 apa? Pupil mata Hua Dichen langsung melebar. Sebelum dia bisa bereaksi, Qin Nan terbang ke puncak ras manusia dan tidak peduli untuk memperhatikannya. Hua Dichen ini benar-benar ingin mengejar Putri Miao Miao. Angan-angan. Memikirkan ekspresi Hua Dichen, Qin Nan merasa jauh lebih baik. Ia melirik puncak ras manusia dan terkejut mendapati 8 kerangka, 2 anjing, dan 1 tikus semuanya telah lenyap.
Kinnan, akhirnya kau kembali. Hahaha, apa kau mencari mereka lagi? Kau sudah pergi selama 2 bulan, dan aku membiarkan mereka keluar dan mencari pengalaman sendiri. 6 pembuluh darah naga roh tertawa. Berlatih sendiri? Kinnan sedikit tertegun, lalu menepuk kepalanya. Ia hanya peduli dengan kultivasinya sendiri dan melupakan 2 anjing, 1 tikus, dan Xiao Hong. Sekarang, akan lebih baik jika mereka dibiarkan mengalaminya sendiri. Namun, pada saat ini, suara Kaisar Iblis ekor 9 terdengar di atas halaman Kaisar Naga. Kaisar Yu datang. Semua murid Akademi Kaisar Naga yang berperingkat di atas 2000 dalam peringkat Kaisar, berkumpul di dojo, persen 00 bab 1056 4 wilayah utama. Begitu suara Kaisar Iblis ekor 9 terdengar, aura dahsyat melesat keluar dari pegunungan. Ikan Kaisar akhirnya tiba. Aku penasaran berapa banyak orang jenius yang akan berpartisipasi kali ini, dan petualangan apa yang akan mereka alami. Diiringi berbagai suara, ratusan jenius berkumpul di dojo ini dalam waktu singkat. Selama beberapa bulan terakhir, banyak jenius di Akademi Kaisar Naga yang jatuh, tetapi pada saat yang sama, banyak juga jenius yang bangkit. Kinnan membungkuk kepada 6 vena naga roh, lalu melangkahkan kakinya dan tiba di dojo, menarik sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Salam, kakak senior. Banyak murid membungkuk dan berteriak pada saat yang sama. Kinnan melambaikan tangannya dan meliriknya, kilatan cemerlang melintas di matanya. Murid-murid inti Akademi Kaisar Naga yang ia kenal, Ao Dongfang, Su Qingqing, An Lin, Mumu, Hua Jiwudao, dan lainnya, semuanya menyaksikan peningkatan kultivasi mereka. Ao Dongfang mencapai tingkat ke-8 Martial Ancestor, dan sisanya, kecuali Mumu yang baru mencapai tingkat ke-6, semuanya telah mencapai tingkat ke-7 Martial Ancestor. Terutama Ao Dongfang, ada kekuatan misterius yang dahsyat di dalam tubuhnya yang siap bergerak. Jelas sekali ia telah mengalami banyak petualangan. Kinnan, mata Ao Dongfang berbinar gembira saat melihat Kinnan, semangat juangnya membara. Kau akhirnya kembali. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu saat kita naik ke Divine Fist nanti. Selama beberapa bulan terakhir, ia selalu menganggap Kinnan sebagai lawan dan targetnya, dan telah berlatih dengan gila-gilaan. Sekarang setelah ia mengubah takdirnya dan memiliki garis keturunan binatang surgawi kelas 5, dan peringkatnya di daftar Kaisar telah mencapai peringkat ke-63, ia tentu ingin melawan Kinnan. Secercah kecerdasan melintas di mata Su Qingqing, An Lin dan Hua Jiwudao. Meskipun mereka tidak sekuat Ao Dongfang, mereka masih berada di antara 100 besar peringkat Kaisar. Mereka yakin bahwa tanpa tongkat pertarungan iblis, mereka memiliki setidaknya 30% peluang untuk menang melawan Kinnan. Hanya Mumu yang berwajah acuh tak acuh, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kinnan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa maksudmu? Apa kau meremehkanku? Wajah Ao Dongfang memucat dan ia berteriak pelan. Aku hanya peringkat ke-63 di peringkat Kaisar. Aku belum tentu kalah jika melawanmu. Begitu dia selesai berbicara, aura dingin dan tajam keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Kinnan. Ketika para jenius lain yang hadir melihat pemandangan ini, mata mereka berbinar, tetapi mereka tidak banyak bicara. Mereka juga merasa bahwa dengan kekuatan Ao Dongfang, menghadapi Kinnan seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika dia kalah, itu tidak akan menjadi kekalahan yang sangat menyakitkan. Tidak, aku tidak meremehkanmu. Ayo kita bertarung jika ada kesempatan. Kinnan masih tersenyum tipis. Saya khawatir Ao Dongfang masih berpikir bahwa kekuatan aslinya hanya ke-52 dalam daftar Kaisar. Itu hanya karena dia mengasingkan diri selama 2 bulan dan tidak ada pertempuran sama sekali. Namun, jika Ao Dongfang bersikeras untuk bertengkar hebat, itu tidak masalah. Persen 00 mendengus. Ao Dongfang mendengus dingin. Dia diam-diam bertekad, begitu dia naik ke ikan Kaisar, dia akan membiarkan Kinnan melihatnya dengan jelas. Ao Dongfang sudah tidak sama lagi seperti dulu. Semuanya harap diam sejenak. Pada saat ini, sosok Kaisar Iblis ekor 9 berevolusi. Semua murid segera menutup mulut mereka dan menatapnya. Mata Kinnan berbinar. Setelah 2 bulan tidak bertemu, ia merasa ada yang berbeda dengan Kaisar Iblis ekor 9. Kurasa kau tidak tahu, tapi ikan Kaisar terbagi menjadi 4 area, ekor biru, bagian tengah biru, bagian atas ungu, dan kepala emas. Kaisar Iblis ekor 9 berkata dengan serius. Kau tidak bisa begitu saja naik ke 4 area ini kalau kau mau. Banyak orang yang hadir terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di Emperor Fist, dan mereka tidak menyangka bahwa ikan itu akan terbagi menjadi 4 area.
Setiap orang hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, kamu tidak bisa naik lagi. Jadi ingat, jika peringkatmu antara 2000 dan 1000 di daftar kaisar, kamu seharusnya berada di bagian bawah bagian Cian. Jika peringkatmu antara 1000 dan 100 di daftar kaisar, kamu seharusnya berada di bagian tengah bagian biru. Jika peringkatmu di 100 teratas di daftar kaisar, kamu seharusnya berada di bagian atas bagian ungu. Jangan memaksakan diri. Mengerti? Kaisar Iblis ekor 9 menatap semua orang. Persen 00 jernih. Semua orang jenius yang hadir menjawab serempak. Pada saat ini, seorang jenius tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Kaisar Iblis, tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai kepala emas? Kau tak perlu memikirkan kepala emas. Kau harus berada di 30 besar daftar kaisar untuk naik ke kepala emas. Kaisar Iblis ekor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, bahkan para jenius di 30 besar daftar kaisar Akademi Kaisar Naga kita pun tak akan bisa naik ke ikan kaisar. Itulah sebabnya dia tidak memperkenalkan kepala emas. Sebab semua kekuatan utama, atau pembudidaya independen, selama mereka berada di peringkat di atas 30 teratas dalam daftar kaisar, akan kurang berminat pada ikan kaisar, dan sebaliknya mulai masuk jauh ke dalam area terlarang utama di Zhongzhou. Atau pergi ke kerajaan setengah dewa untuk mengasah keterampilan mereka. Misalnya, Si King Fan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kaisar, selalu berada di kerajaan setengah dewa. Bahkan selama pertempuran memperebutkan posisi kaisar dalam daftar dewa, ia pergi menemui para jenius dalam daftar dewa yang telah memasuki arena. Para jenius yang hadir terkejut ketika mendengar ini dan langsung menyerah pada ide itu. Mereka tidak menyangka bahwa persyaratan untuk mencapai kepala emas akan begitu tinggi. Kepala emas. Qin Nan menyipitkan matanya sedikit. Darahnya mulai mendidih. Awalnya, dia tidak memiliki banyak ekspektasi saat menerima pesan dari Kaisar Iblis ekor 9. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis ekor 9, minatnya sepenuhnya tersulut. Berdiri di atas kepala ikan kaisar yang agung, memandang dunia, mengasah pisau, dan berlatih dalam pengasingan, betapa menakjubkannya. Qin Nan, apakah kau sudah ke kerajaan setengah dewa selama 2 bulan terakhir? Hati-hati. Banyak orang dari berbagai kekuatan besar telah menaiki ikan kaisar. Ketika mereka melihatmu, mereka pasti akan menyerangmu. Kaisar Iblis ekor 9 memperingatkan. Ia sangat takut Qin Nan akan melakukan sesuatu yang gegabah. Jangan khawatir. Qin Nan tidak menyebutkan masalah tirai ilahi langit selatan, tetapi langsung mengangguk. Ketika Kaisar Iblis ekor 9 melihatnya seperti ini, ia tiba-tiba sakit kepala. Entahlah, berapa banyak yang telah didengar orang ini. Namun, pada saat ini, seluruh kehampaan, serta seluruh istana Kaisar Naga, mulai bergetar sedikit. Suasana menyedihkan dan mendebarkan datang dari jauh. Qin Nan dan para jenius yang hadir semuanya menatap cakrawala. Di langit yang jauh, sebuah bola cahaya hijau, biru, ungu, dan emas muncul. Cahaya ini bergerak maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Skala cahaya itu perlahan meluas di mata semua orang, dan perlahan-lahan tubuh utamanya dapat terlihat dengan jelas. Bahkan Qin Nan menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Ledakan-ledakan persen 00 langit dan bumi bergemuruh. Seekor ikan raksasa, panjangnya 1000 kaki dan tingginya 300 kaki, melesat bak gunung peri terbang. Cahaya hijau, biru, ungu, dan kemasan yang memancar di sekujur tubuhnya menerangi seluruh dunia, membuat segalanya tampak pucat jika dibandingkan. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang mendominasi seperti Kaisar Naga saat ia turun di masa lalu, ia memiliki rasa keagungan yang dapat menekan semua orang di dunia. Semua orang jenius yang hadir tercengang. Jika Anda melihat ke bawah dari kedalaman langit saat ini, Anda dapat melihat bahwa punggung ikan kaisar dipenuhi dengan orang-orang berbakat. Sekilas pandang menunjukkan bahwa setidaknya ada ribuan orang seperti itu. Tepat saat itu, swish, swish, swish. Dari ekor ikan kaisar yang berwarna hijau, bagian tengah berwarna biru, bagian atas berwarna ungu, dan kepala berwarna emas, sisik-sisik berwarna-warni berjatuhan bagaikan hujan deras. Kalau mau naik ke ikan kaisar, kamu nggak bisa terbang begitu saja. Kamu harus menginjak sisiknya dan terbang tinggi. Area yang sesuai dengan warna sisik akan tertutup. Semuanya, cepat bangun. Kaisar Iblis ekor 9 meraung keras, suaranya bagaikan lonceng besar, membangunkan siapapun yang sedang terkejut. Bab 1057, menginjak timbangan emas dan melambung ke langit. Qin Nan menatap sisik-sisik yang berterbangan di langit, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tidak menyangka aura ikan kaisar akan sepenuhnya menguasainya.
Ternyata, ikan kaisar jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Qin Nan. Adapun para jenius lainnya, masih ada sedikit rasa takut di wajah mereka. Gunakan semua kemampuan dan keahlianmu untuk mencapai ikan ilahi. Kaisar Iblis ekor 9 berbicara lagi. Kita harus memanjat. Jubah 9 lampu api naga langit misterius. Ratusan orang jenius yang hadir langsung bereaksi. Mereka melepaskan jiwa bela diri dan pohon bela diri mereka secara bersamaan. Mereka juga mengeluarkan senjata sihir, jimat, dan sebagainya yang kuat, memperlihatkan postur terkuat mereka. Dengan sekali ketukan jari kaki, mereka melangkah ke arah sisik hijau, biru, dan ungu. Qin Nan, Ao Dongfang menoleh, mengepalkan tinjunya, dan berkata, bagaimana kalau kita adakan kompetisi untuk melihat siapa yang bisa mencapai bagian atas ungu terlebih dahulu? Hua Ji Wudao, Su Qingqing dan Anlin juga tersentuh ketika mendengar ini. Jelasnya, mereka juga ingin bersaing dengan Qin Nan. Lupakan saja. Qin Nan tersenyum dan mengangkat bahu. Persen 00 sudahlah. Pupil mata Ao Dongfang tiba-tiba mengecil. Hua Ji Wudao dan 2 orang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka sikap Qin Nan yang awalnya acuh tak acuh, kini justru menolak mereka secara langsung. Mungkinkah Qin Nan benar-benar meremehkan mereka dari lubuk hatinya dan terlalu malas untuk bersaing dengan mereka? Namun, saat mereka melihat tindakan Qin Nan, mereka seperti tersambar petir. Pada saat yang sama, di punggung ikan kaisar. Dimulai dari ekor cian hingga kepala emas, jumlah orang secara bertahap berkurang, dari beberapa ratus menjadi hanya beberapa orang dengan kepala emas. Meskipun keempat area utama tidak berhubungan, setiap orang dapat mendengar berbagai suara pada saat ini. Cek, aku penasaran apakah ada murid sejati Akademi Kaisar Naga yang keluar untuk menaiki kepala emas. Murid sejati? Lupakan saja. Sejauh ini, baru ada 7 murid sejati dari lebih dari 30 faksi. Tapi aku penasaran apakah Qin Nan dari Akademi Kaisar Naga akan muncul. Qin Nan sudah tidak bagus lagi. Butuh 2 bulan baginya untuk mencapai posisi ke-52. Dia bahkan tidak bisa mencapai puncak kelas emas. Ketika dia datang ke area ungu atas, aku pasti akan mengambil apa yang ada padanya. Jelas, reputasi Qin Nan sekarang sangat keras, tetapi karena Qin Nan telah mengasingkan diri selama 2 bulan, statusnya di hati orang-orang mulai menurun secara bertahap. Tiba-tiba terdengar suara, dong, 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 seakan-akan ada raksasa yang melangkah di kehampaan dan menerjang ke arah ikan kaisar. Punggung ikan kaisar yang tadinya ramai dengan aktivitas, tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi, dan banyak jenius menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Suara ini jelas merupakan suara yang hanya dapat dihasilkan oleh seorang penggarap berkepala emas. Mungkinkah murid sejati Akademi Kaisar Naga telah mengambil tindakan? Saat ini, di bawah halaman Kaisar Naga, Ao Dongfang, Hua Ji Wudao, Su Qingqing, Anlin, dan sekelompok jenius lainnya menyaksikan semburan cahaya hitam meletus dari tubuh Qin Nan. Dengan aura yang mendominasi, ia menginjak serpihan sisik naga emas dan terbang ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Ini persen 00% hati semua orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qin Nan benar-benar menginginkan kepala emas ikan dewa. Apakah dia lupa bahwa hanya orang terkuat yang berada di peringkat 30 teratas daftar kaisar yang bisa mendapatkan kepala emas? Orang ini, ketika Kaisar Iblis ekor 9 melihat pemandangan ini, cahaya aneh melintas di matanya. Ia sudah menduga hal ini sejak awal, tapi ia ragu. Kini setelah melihatnya, ia benar-benar lega. Qin Nan, yang telah melampaui aturan seni bela diri, hanya menduduki peringkat ke-52 dalam daftar kaisar setelah 2 bulan. Itu sungguh mustahil. Mustahil. Dia hanya peringkat ke-52, dan auranya hanya di tingkat ke-8 Martial Ancestor. Dia sama sekali tidak bisa naik ke skala emas ini. Ao Dongfang dan yang lainnya bereaksi cepat dan mulai bergegas menuju bagian ungu atas. Meskipun mereka benar-benar ketakutan dengan tindakan Qin Nan, mereka tidak percaya bahwa Qin Nan benar-benar dapat memanjat. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun banyak sekali orang yang melihatnya, ekspresi Qin Nan tetap tidak berubah saat ia menggunakan teknik Step the World untuk maju selangkah demi selangkah. Pantas saja disebut kepala emas. Pantas saja hanya 30 teratas di peringkat kaisar yang bisa naik ke sana. Kekuatan hentakan dari sisik-sisik ini saja sudah tak tertahankan, bahkan Martial Ancestor tingkat 8 sekalipun. Qin Nan berkata diam-diam. Selain itu, ia juga menemukan bahwa semakin dekat ia dengan ikan kaisar, semakin kuat pula gaya tolak yang keluar dari sisiknya. Namun sayang,
dia bukanlah martial ancestor Hachijo biasa. Wushu dibebaskan. Kinnan meraung keras, dan di belakang pohon bela diri runtuh yang mengambang, dia mendorong kemauan runtuh hingga ekstrim, membuatnya tampak seperti lubang hitam. Kemanapun dia lewat, sekuat apapun gaya hentakannya, tetap saja tidak bisa memberinya benturan sedikitpun. Pohon bela diri yang aneh. Dia benar-benar memiliki pohon seni bela diri yang aneh. Ao Dongfang, Su Qingqing dan yang lainnya pada skala lain di kejauhan tidak dapat menahan ekspresi terkejut di mata mereka saat melihat pemandangan ini. Mereka jelas tahu betul apa arti pohon bela diri aneh itu. Terutama Ao Dongfang. Meskipun ia telah berhasil mengubah takdirnya dalam 2 bulan terakhir dan memperoleh garis keturunan iblis yang sebanding dengan roh bela diri surgawi tingkat 5, ia masih belum menyempurnakan pohon bela diri yang aneh itu. Jadi, inilah kekuatannya yang sebenarnya. Persen 00 mungkinkah persen 00%, bisakah dia benar-benar naik ke kepala emas? Ao Dongfang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh keras, dan kilat berbentuk naga tiba-tiba melesat keluar dari sisik emas, menderu ke arah sosok Kinnan, bagaikan raksasa yang tengah menindih seorang anak. Persen 00 memotong. Kinnan mengeluarkan raungan panjang. Lengan kanannya bagaikan pisau, dan meledak dengan energi pedang yang dahsyat, membelah petir berkeping-keping. Seluruh tubuhnya melonjak, rambutnya menari-nari liar, pakaiannya berdesir, dan ia menerjang kepala emas ikan kaisar bak dewa. Naik. Kinnan, yang menduduki peringkat ke-52 pada peringkat kaisar, benar-benar mencapai kepala emas. Jantung semua orang bergetar hebat. Ekspresi Ao Dongfang dan yang lainnya juga berubah drastis. Mereka merasakan kekuatan pisau itu dengan sangat jelas. Hanya dengan gerakan Kinnan tadi, dia tidak akan kesulitan melawan para jenius yang masuk dalam 30 besar daftar kaisar. Pantas saja orang ini meremehkanku dan tidak mau bersaing denganku. Ternyata dia punya kekuatan yang luar biasa. Ao Dongfang bereaksi dengan ekspresi getir di wajahnya. Melihat sisik naga ungu di seluruh langit, semangat juang di hatinya mulai perlahan menghilang. Ao Dongfang, lupakan saja ikan kaisar hari ini. Kalau ada kesempatan di masa depan, kita bisa bertanding dengan baik. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Saat itu, sebuah pikiran suci terlintas di benak Ao Dongfang. Ya, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tubuh Ao Dongfang bergetar, dan semangat juangnya melonjak lagi. Bab 1058 Bayangan Hitam Misterius Desir. Begitu Kinnan mendarat di kepala emas ikan kaisar, 7 tatapan tajam tertuju padanya. Persen 00 Kinnan, persen 00, itu kamu? 5 pria dan 2 wanita di depan Kinnan semuanya memiliki ekspresi terkejut yang mendalam di mata mereka. Kinnan, dewa perang, mengaktifkan pupil kirinya dan melirik sekilas, langsung melihat tingkat kultivasi ke-7 orang ini. Pemuda yang memancarkan energi iblis itu telah mencapai tingkat ke-9 martial ancestor, menjadikannya yang terkuat dari ke-7 orang itu. 6 orang lainnya semuanya berada di tingkat ke-8 martial ancestor. Namun, leluhur bela diri tingkat 8 ini, seperti Kinnan, memiliki pohon bela diri visioner dan banyak kartu truf. Jika mereka bertarung, efektivitas tempur mereka akan luar biasa. Lihat, itu Kinnan dari Akademi Kaisar Naga, sedang naik ke kepala emas. Sial, kamu gak salah lihat, kan? Kenapa dia yang salah? Sepertinya dia mengasingkan diri selama 2 bulan terakhir dan tidak mengalami pertempuran besar. Kalau tidak, peringkatnya pasti lebih dari sekadar ke-52. Baru beberapa bulan, dan Kinnan sudah masuk dalam 30 besar peringkat kaisar. Mungkinkah dia mendapatkan warisan Kaisar Duantian? Di 3 area di belakang ikan kaisar, sebagian besar pembudidaya menggunakan teknik pupil dan cara lain untuk mengamati. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung terkejut dan terkesiap. Seperti 7 orang jenius berkepala emas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kinnan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Kinnan tampak tenang. Ia mengamati sekeliling dan tidak menemukan aura familiar. Kemudian, ia membungkuk kepada ke-7 jenius itu tanpa berkata apa-apa lagi. Ke-7 jenius itu semuanya orang-orang yang luar biasa. Mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan tatapan mereka berubah rumit ketika menatap Kinnan. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Kinnan tidak boleh diremehkan. Namun, mereka semua sangat tergoda oleh barang-barang yang ditinggalkan Kaisar Duantian dan warisan Dewa Setengah di tubuh Kinnan. Kita tidak bisa melawan ikan kaisar sekarang. Kita bisa menunggu sampai ikan kaisar melarikan diri ke kehampaan. Bagaimana kalau kita bertujuh bergabung? Pemuda yang memancarkan energi iblis itu yang pertama berbicara.
6 orang jenius lainnya mengangguk, dengan niat membunuh terpancar di mata mereka. Pokoknya, mereka akan menggabungkan kekuatan dulu, membunuh Qin Nan, baru membagi kekuatan berdasarkan kekuatan masing-masing. Akan tetapi, mereka menyembunyikan tindakan mereka dengan sangat baik dan tidak menunjukkan niat membunuh. Ekspresi Qin Nan tetap tenang. Saat menaiki Divine Fist, dia sudah tahu situasi seperti apa yang akan dihadapinya, jadi dia sudah siap mental. Jika orang lain tidak menyerangnya, tentu saja dia tidak akan menindas orang lain. Jika orang lain ingin membunuhnya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tak lama kemudian, Ao Dongfang, Mumu, Su Qingqing, dan yang lainnya juga menaiki ikan kaisar. Hanya belasan murid yang tak mampu menahan serangan ikan kaisar dan langsung gagal. Ikan kaisar besar itu bergerak lagi dan terbang ke depan dengan kecepatan yang menakjubkan. Qin Nan berdiri di atas ikan kaisar dan memandang ke kejauhan. Pandangannya tiba-tiba menjadi jelas. Pegunungan dan kota-kota semuanya berada dalam jangkauan pandangannya. Ia merasa seperti sedang memandang dunia dari atas. Berdiri di atas monster legendaris ini, rasanya sungguh menyenangkan. Qin Nan tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Dia tidak memiliki banyak hobi sekarang, dan menjinakkan monster legendaris sebagai tunggangan adalah salah satunya. Persen 00 Tiba-tiba, hati Qin Nan tergerak. Dia merasakan aura samar terpancar dari ikan kaisar, menyatu ke dalam tubuhnya dan memberinya dorongan signifikan. Apa yang sedang terjadi? Qin Nan mengerutkan kening dan menggunakan pupil kirinya untuk memeriksa. Ketika tidak menemukan apapun, ia menggelengkan kepala dan ekspresinya berubah serius. Meskipun dia tidak tahu mengapa daftar kaisar merilis ikan kaisar untuk membawa begitu banyak jenius untuk berlatih, dia sekarang punya firasat bahwa daftar kaisar pasti sedang merencanakan sesuatu. Dia mungkin harus berhati-hati sepanjang sisa perjalanan. Pada saat ini, ikan kaisar berhenti lagi, bukan pada pasukan yang besar, tetapi pada sebuah kota yang cukup terkenal di Zhongzhou. Ledakan. Suara langkah kaki di sisik emas terdengar lagi. Hal ini membuat Qin Nan, 7 orang jenius, dan lainnya tercengang. Di tempat seperti ini, masih ada yang mau memanjat daerah kepala emas. Sementara mereka bertanya-tanya, beberapa ratus tarikan napas kemudian, sesosok berjubah hitam melayang ke langit dan mendarat di kepala emas itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang kuat. Apakah kamu taois kematian? Kamu tidak mati? Ketujuh orang jenius itu memahami asal-usul masing-masing secara sekilas, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mampu naik ke ikan surgawi membuktikan bahwa kultivasi pendeta Tao kematian bahkan lebih kuat dari apa yang dikabarkan oleh dunia luar. Yang lebih penting adalah dia benar-benar selamat dari pengejaran kaisar. Persen 00 apa? Taois kematian? Dia masih hidup seperti ini? Banyak sekali jenius di ikan kaisar yang terkejut lagi. Qin Nan juga sedikit terkejut. Ia tak menyangka akan bertemu Jiang Bilan lagi di sini. Aneh, ya. Setelah aku naik ikan kaisar, bajingan tua itu tak bisa membunuhku lagi. Jiang Bilan melihat Qin Nan, dan mata indahnya di balik jubah hitam itu sedikit berbinar, lalu ia berkata dengan tenang. Apa yang kau lakukan? Qin Nan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ia sangat penasaran mengapa Jiang Bilan membunuh begitu banyak jenius dalam kemarahannya. Bukan apa-apa. Kau ingin bergabung untuk merampok hartaku, itu sah-sah saja. Tapi kau juga ingin memaksaku untuk memilikimu, kata Jiang Bilan dengan tenang. Memaksa kamu? Ketika Qin Nan mendengar ini, niat membunuh terpancar di matanya. Salah satu hal yang paling dibencinya dalam hidupnya adalah seorang pria yang secara paksa merasuki seorang wanita. Qin Nan ini sepertinya punya hubungan baik dengan pendeta Tao kematian ini. Sempurna sekali. Kita akan bunuh mereka berdua bersama-sama, lalu. Pemuda itu, yang dipenuhi energi iblis, kembali mengirim pesan kepada ke-6 orang lainnya. Dengan membunuh Jiang Bilan, mereka dapat menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan banyak keuntungan dari kaisar dan kekuatan lainnya. 6 orang lainnya mengangguk, tampaknya setuju. Lagi pula, jika ke-7 orang itu bersatu, Qin Nan dan Taois kematian pasti bukan tandingan mereka. Sepertinya mereka mengincarmu, kata Jiang Bilan sambil tersenyum nakal. Kenapa orang-orang selalu ingin membunuhmu kemanapun kau pergi? Kamu tidak sama. Qin Nan terdiam. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dia melihat gumpalan udara hitam melayang keluar dari kehampaan, mendarat di atas kepala ikan kaisar, dan perlahan mengembun menjadi sosok manusia hitam. Kok tiba-tiba ada yang datang ke kaisar ikan? Sosok hitam itu tampaknya menyadari bahwa dirinya telah ditemukan,
dan sebelum Qin Nan dapat bergerak, ia menghilang. Ada apa? Jiang Bilan datang dan bertanya dengan mata berbinar. Kau tidak melihat sosok hitam? Qin Nan melihat sekeliling dan mendapati tidak ada sosok hitam sama sekali. Kemudian ia menenangkan diri dan bertanya balik. Sosok hitam apa? Jiang Bilan mengerutkan kening. Qin Nan tertegun sejenak, lalu melirik pemuda berambut iblis dan 7 orang lainnya. Ia mendapati mereka juga tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia pasti tidak salah lihat tadi, benar-benar ada sosok hitam. Tetapi mengapa hanya dia yang bisa melihatnya, dan tidak seorang pun dari orang ini yang bisa? Tepat saat pikirannya dipenuhi keraguan, terdengar suara ledakan keras, dan ikan kaisar besar itu benar-benar menghancurkan ribuan lembar kain di sekelilingnya, menggoyangkan ekornya dan berenang ke dalamnya. Banyak jenius di ikan kaisar semuanya terkejut. Akhirnya dimulai. Bab 1059, Tanah Cemerlang, perubahan menakjubkan, tidak ada. Qin Nan menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Karena hanya dia yang bisa melihat bayangan hitam misterius ini, tak ada gunanya membicarakannya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah lebih berhati-hati dan waspada sepanjang sisa perjalanan. Melihatnya enggan bicara lagi, Jiang Bilan tidak bertanya lagi. Ia hanya duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Qin Nan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Kehampaan yang luas itu dalam dan gelap, tak berbatas, dengan sinar cahaya sesekali berkelebat di kejauhan. Di benua Changlan, rahasia yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam kehampaan, juga ruang-ruang kecil aneh yang tak terhitung jumlahnya, warisan yang kuat, harta karun yang mengerikan, desbe, yang tidak ada habisnya. Misalnya, di antara ratusan gunung di Zhongzhou, pegunungan Tianxing, pegunungan Lihuo, pegunungan Guiyu, Del, semuanya berdiri di kekosongan ini. Namun, tidak seperti di darat, meskipun ada banyak harta karun di kehampaan, kehampaan itu terlalu luas. Tanpa lokasi yang detail atau petunjuk dari harta karun, bahkan orang yang kuat pun akan tersesat di kehampaan dan akhirnya binasa jika ia gegabah menyelaminya. Pada zaman dahulu kala, ada beberapa kaisar yang ingin menjelajahi misteri kehampaan dan ingin pergi ke 9 surga melalui kehampaan, tetapi pada akhirnya tidak ada kabar dari mereka dan sebagian besar dari mereka meninggal di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak harta karun di kehampaan, sangat sedikit pembudidaya yang berani datang. Setelah beberapa saat, ikan kaisar yang terbang cepat itu tiba-tiba berhenti. Qin Nan dan para kultivator lainnya semua mendongak tanpa sadar. Jauh di depan, terdapat retakan merah tua sepanjang ratusan kaki. Dari sana, terpancar energi spiritual yang besar dan tak terbatas serta angin kencang, yang bahkan dapat menghancurkan puncak Martial Ancestor. Desir. Ikan kaisar tiba-tiba mengayunkan ekornya, langsung melemparkan ratusan jenius di area cian dan biru. Mereka berubah menjadi cahaya hijau dan memasuki celah merah tua dengan selamat. Ayo pergi juga. Benar sekali. Dengan tingkat kultivasiku, aku khawatir aku bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari retakan merah ini. Di area ungu, beberapa pembudidaya berdiri, menggunakan senjata sihir yang kuat dan meninggalkan ikan kaisar. Ide mereka sederhana, mereka lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Ikan kaisar tidak berkata apa-apa, dan mengayunkan ekornya yang besar lagi, terbang ke depan dengan kecepatan yang lebih menakjubkan. Sepertinya karena mereka telah mencapai kedalaman kehampaan, beberapa mayat raksasa kuno, kapal-kapal kuno yang aneh, meteorit misterius, monster-monster kehampaan yang mengerikan, dan sebagainya mulai bermunculan di sekitar mereka. Tempat itu penuh dengan bahaya dan harta karun, dan sungguh mempesona. Wow, %00 pada saat ini, hembusan angin kencang bertiup dari kedalaman kehampaan. Untungnya, ikan kaisar ini sangat luar biasa, dan ia hancur berkeping-keping sebelum angin kencang dapat mendekati area dalam jarak 100 kaki. Apa ini? Qin Nan mengerutkan kening. Dia samar-samar merasakan bahwa aura angin gelap ini agak mirip dengan aura sosok hitam misterius tadi. Ini adalah angin void sinister. Kebanyakan kultivator di tingkat ke-6 alam Martial Ancestor tak mampu menahannya. Bahkan Martial Ancestor tingkat puncak pun akan mundur jika menghadapi badai angin sinister. Jiang Bilan berkata, namun, kita punya ikan kaisar, jadi kita tak perlu takut. Qin Nan mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Akhirnya, ikan kaisar yang terbang cepat itu berhenti lagi. Semua jenius terkejut dan segera menoleh, lalu melihat ada pusaran raksasa tempat angin dingin berhembus. Namun, di pusaran ini, bintang-bintang bersinar, seolah-olah ketika melangkah ke dalamnya, mereka bisa memasuki ruang lain.
Tempat yang bersinar. Astaga, pusaran bintang, tanah yang mempesona, tempat ini benar-benar ada. Hahaha, Tuhan tolong aku. Aku tidak menyangka ikan kaisar akan membawa kita ke tempat ini. Wajah para jenius yang hadir semuanya dipenuhi kegembiraan. Hanya Qin Nan yang bingung. Ceka-ceka, bersamamu sungguh membuatku beruntung. Jiang Bilan menyampaikan suaranya, tempat yang mempesona ini sungguh harta karun. Orang yang pernah menentang langit dan mengubah takdirnya untuk mendapatkan roh bela diri surgawi tingkat 7 mendapatkannya dari sini. Kemudian, banyak orang ingin datang ke tempat yang luar biasa ini, tetapi karena tempat ini berpindah-pindah, hanya sedikit yang dapat menemukannya. Namun, mereka yang berhasil menemukan dan memasukinya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jiang Bilan melanjutkan. Pikiran Qin Nan tergerak. Tampaknya tempat yang mempesona ini memang merupakan tempat yang luar biasa. Namun, pada saat ini, rasa krisis yang luar biasa tiba-tiba meledak dari hati Qin Nan, seolah-olah baskom berisi air es dituangkan ke atas kepalanya. Dinginnya menusuk, dan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri. Apa yang sedang terjadi? Wajah Qin Nan berubah drastis. Ia belum pernah merasakan krisis seperti ini sebelumnya, bahkan ketika ia diburu oleh kehendak Kaisar Agung. Jiang Bilan, 7 jenius lainnya, serta Ao Dongfang, Mumu dan jenius lainnya di area ungu, semuanya mengubah ekspresi mereka dan mendongak. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, yang seakan-akan hendak menghancurkan kehampaan yang luas itu hingga terbelah dua. Saya melihat angin hitam yang tak terhitung jumlahnya melolong dan akhirnya mengembun menjadi tangan hitam menakutkan yang panjangnya 1000 kaki, mencengkeram ikan kaisar dengan ganas. Di tubuh ikan kaisar, 4 lampu warna-warni yang menakjubkan menyembur keluar pada saat yang sama, berkembang menjadi tirai langit besar yang menghalangi Hang di depannya. Bang! Tangan hitam yang menakutkan itu menghancurkan tirai langit yang besar menjadi berkeping-keping, mengubahnya menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, bersinar dalam kehampaan. Persen 00 kamu, pergi. Pada saat ini, suara berat bergema di benak Qin Nan dan semua orang lainnya. Kemudian, cahaya surgawi yang kuat menyelimuti sosok Qin Nan dan yang lainnya, dan mereka terbang menuju tempat yang mempesona bersama-sama. Semua orang di Qin Nan tercengang melihat kejadian ini. Mereka tidak pernah menyangka hal mengerikan seperti itu akan terjadi. Desir. Tangan hitam yang menakutkan itu menyadari tindakan Kaisar Ikan, berbalik dan meraih Qin Nan dan yang lainnya. Sasaran tangan jahat ini bukanlah ikan kaisar, tetapi sekelompok orang ini. Persen 00 jangan, pikirkan itu. Tubuh ikan kaisar bersinar dengan cahaya, seakan-akan langsung berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, menebas tangan hitam yang menakutkan. Tangan hitam yang mengerikan itu bergerak lagi, membuka kelima jarinya, dan mengulurkan tangan untuk menangkap ikan kaisar. Ikan kaisar itu benar-benar tertangkap langsung, lalu diremas kuat-kuat. Terdengar ledakan keras, dan 4 cahaya berwarna berbeda hampir menerangi kehampaan hingga siang hari. Ikan kaisar jatuh. Qin Nan dan semua jenius lainnya memiliki pikiran mengejutkan yang terlintas di benak mereka. Beruntungnya, hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok mereka telah sepenuhnya mencapai tempat yang mempesona dan menyatu dengan pusaran bintang. Hanya Qin Nan, pada saat pusaran bintang menghilang, suara serak dan dingin meledak di benaknya. Persen 00 tunggu persen 00 tunggu persen 00 tunggu persen 00 bab 1060, perhitungan kaisar dan niat membunuh saat ini, di Zhongzhou, sebuah tempat misterius. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di depan papan catur yang penuh dengan bidak hitam dan putih. Tiba-tiba, sebuah bidak putih pecah dan berubah menjadi bubuk. Sepertinya orang itu telah ditangkap. Orang tua berambut putih itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, kali ini, Qin Nan dianiaya. Pria tua berambut putih itu terkekeh, berdiri, dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, tanah yang bersinar. Kuas, kuas, kuas. Qin Nan, Jiang Bilan, dan kultivator lainnya jatuh dari atas ke tanah. Banyak kultivator yang belum pulih dari keterkejutan mereka langsung jatuh ke tanah, menciptakan lubang-lubang besar. Mereka telah tiba di tanah yang cemerlang dan telah lolos dari krisis. Ikan kaisar sudah mati? Apa yang baru saja terjadi? Tangan besar itu sungguh mengerikan. Mungkinkah itu hasil karya seorang kaisar bela diri puncak? Banyak orang jenius yang hadir masih dalam keadaan terkejut. Kau harus tahu itu ikan kaisar, makhluk suci yang dilepaskan oleh daftar kaisar. Jika kau menyerang ikan kaisar, itu sama saja dengan memprovokasi daftar kaisar. Siapa di dunia yang begitu menakutkan? Qin Nan, bangun. Jiang Bilan berteriak 2 kali,
tetapi mendapati wajah Qin Nan masih pucat dan matanya kabur. Ia kemudian menggunakan teknik kekaisaran berbasis suara yang kuat dan berteriak. Tubuh Qin Nan gemetar, dan sedikit cahaya kembali ke matanya, tetapi pikirannya masih belum tenang. Menunggu. Apa artinya ini? Mungkinkah tangan besar berwarna gelap itu datang ke arahnya? Lalu siapakah gerangan tangan hitam legam yang berani menghancurkan ikan kaisar sekalipun? Tirai ilahi langit selatan telah berubah secara aneh, dan sebuah tangan hitam yang mengerikan telah muncul. Sepertinya beberapa raksasa kuat telah mengincarku tanpa terlihat. Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan tatapan matanya menjadi tajam. Saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Jika orang-orang ini berani menyerangnya, betapapun mengerikannya asal-usul mereka, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika menemukan kesempatan dan mengetahui kebenarannya. Setelah mengambil keputusan, Qin Nan perlahan-lahan menjadi tenang. Ia mengangguk ke arah Jiang Bilan dan melihat sekeliling. Prioritas utama sekarang adalah mengenal tempat misterius dan cemerlang ini dengan baik. Yang mereka lihat hanyalah langit yang dipenuhi cahaya bintang, cahayanya tidak menyilaukan melainkan sangat lembut. Di sekeliling mereka terbentang hutan aneh sejauh mata memandang, dan setiap pohon purba memiliki bentuk dan jenis yang berbeda. Saat ini, tampaknya tempat cemerlang ini tidak jauh berbeda dengan daerah terlarang lainnya. Rekan Taois Qin Nan, bolehkah saya berbagi dengan Anda barang-barang peninggalan Kaisar Duantian dan warisan setengah Dewa Wuye? Pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar, dan ternyata itu adalah pemuda iblis itu. Di belakang pemuda jahat itu, keenam jenius lainnya di area kepala emas, yang menduduki peringkat 30 teratas daftar kaisar, juga mencibir. Ekspresi banyak orang jenius di area ungu berubah, dan mereka mulai berpikir dalam benak mereka. Apa maksudmu? Menindas minoritas dengan mayoritas? Akan tetapi, sebelum Qin Nan sempat berbicara, Ou Changtian melotot dan meraung. Di belakangnya berdiri Su Qingqing, Hua Ji Wudao, An Lin dan Mumu dengan wajah dingin. Jelas, saat ini, mereka memilih untuk melindungi Qin Nan. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jiang Bilan menatap Qin Nan dengan mata indahnya dan berkata dengan sengaja. Qin Nan meliriknya, terlalu malas untuk berbicara, darah pertempuran di tubuhnya mulai mendidih. Tangan hitam misterius itu ingin menghadapinya, dan sekelompok orang ini juga ingin menghadapinya, jadi jangan salahkan dia karena melakukan pembunuhan massal. Haha, cuma kalian berlima, secercah rasa jijik terpancar di mata pemuda iblis itu. Ia berkata, dengan begitu banyak jenius di sini, kurasa bukan hanya kita bertujuh yang tertarik, kan? Semuanya, bekerja samalah. Setelah membunuh Qin Nan, kita bisa membagi harta karun itu sesuai kemampuan kita. Oke, aku setuju. Benar sekali, barang-barang peninggalan Kaisar Duantian dan warisan para dewa harus dibagikan kepada semua orang. Para jenius yang berdiri di sekitar, matanya berbinar dan berdiri tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, selain ketujuh pemuda dengan energi iblis, ada 21 jenius lagi yang menduduki peringkat 100 hingga 50 dalam daftar kaisar. Ekspresi Ou Dongfang dan lainnya berubah. Dengan begitu banyaknya orang jenius, tidak ada yang sebanding dengan mereka. Qin Nan, ku beri kau 10 napas untuk memikirkannya. Kalau tidak, kau pasti akan mati. 10, 9, 8, 7. Pemuda iblis itu memancarkan aura agung dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Aura para jenius lain di sekitar mereka juga mulai bergejolak, dan begitu sepatah kata terucap, mereka pasti akan bertindak. Saudara Qin Nan, pergilah dulu, aku akan melindungimu. Seketika, Ou Dongfang mengambil keputusan dan berteriak. Haha, aku menghargai kebaikanmu. Qin Nan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, lalu tatapannya berubah dingin dan dia bergegas keluar tanpa peringatan apapun. Pupil mata pemuda iblis itu dan yang lainnya mengecil. Mereka tak pernah menyangka Qin Nan akan begitu berani mengambil inisiatif untuk menyerang begitu banyak jenius seperti mereka. Kalian hanya meminta kematian. Semangat bela diri dilepaskan, tekanan dewa perang, semuanya tumbang. Dalam sekejap, Qin Nan melepaskan jiwa dewa perang tanpa ragu-ragu. Kekuatan mengerikan dari dewa perang melanda, bagaikan gunung agung, menekan semua orang. Persen 00 surga. Roh bela diri tingkat 5 tingkat surga. Pemuda jahat, Ou Dongfang dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jiwa bela diri surgawi tingkat 5 tentu saja bukan hal yang aneh, tetapi mereka ingat bahwa jiwa bela diri Qin Nan hanyalah jiwa bela diri surgawi tingkat 4. Sekarang tampaknya Qin Nan telah mengubah nasibnya lagi. Terkejut, ekspresi orang-orang ini segera mulai berubah.
Karena mereka merasakan tekanan yang sangat kuat, bahkan pikiran mereka pun merasakan ketundukan. Terlebih lagi, banyak jenius yang secara tidak sadar ingin melepaskan semangat bela diri mereka, tetapi mereka lebih ngeri lagi ketika mengetahui bahwa semangat bela diri mereka tidak dapat dilepaskan. Semangat bela diri mereka. Semua orang gemetar. Tidakkah kau menginginkan peninggalan Kaisar Duantian? Akan kuberikan padamu sekarang. Lengan kanan Qin Nan hancur dan berubah menjadi pedang pemutus langit, yang tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang mencengangkan dan menebas langsung ke arah pemuda iblis dan 28 jenius lainnya. Dalam sekejap, energi pedang menyebar di langit, seakan berubah menjadi hujan deras, meliputi segala arah, tidak menyisakan tempat untuk melarikan diri. Pengadilan kematian. Pemuda jahat itu dan yang lainnya bereaksi dengan wajah dingin dan tegas, dan serangkaian teknik kekaisaran tiba-tiba muncul di langit. Meskipun mereka tidak mampu melepaskan semangat bela diri mereka, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, wajar saja jika mereka tidak menemui kesulitan menghadapi Qin Nan dan anak buahnya. Ao Dongfang, An Lin, Su Qingqing dan yang lainnya juga ikut beraksi dan bergabung di medan perang tanpa ragu-ragu. Baru tiba di tempat asing dan langsung memulai perang. Kekanak-kanakan sekali. Jiang Bilan melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya, dan aura kematian mulai menyebar dari tubuhnya. Meski naif, dia tetap akan bertindak. Tiba-tiba, boom, 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 serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar dari kejauhan di hutan. Seluruh bumi mulai berguncang, seolah-olah ada ribuan pasukan menyerang mereka dari belakang. Persen 00 hem. Qin Nan mengangkat alisnya, mengetuk-ngetukkan jari kakinya, menghindari serangan, dan melihat ke belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Pemuda berambut iblis dan yang lainnya pun ikut bereaksi dan menyapu pikiran-pikiran spiritual mereka. Bersambung.